Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang meningkatkan motivasi belajar melalui penerapan layanan bimbingan klasikal. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Baiklah, doa akan dipimpin oleh kakak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, materi yang pertama yakni penjelasan motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dan keberhasilan pembelajaran. Karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Dengan demikian, seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorong atau motivasi baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Sebagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik, seorang guru atau guru bimbingan konseling bisa menggunakan layanan bimbingan klasikal. Di sini, Direktur Jenderal meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007 halaman 40 mengemukakan pendapat layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang menurut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Baiklah, kemudian materi selanjutnya di sini ada konselor memberikan pelayanan bimbingan ini kepada peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa merupakan diskusi kelas atau curah pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses bimbingan program sudah disusun secara baik dan siap untuk diberikan kepada peserta didik secara terjadwal. Kegiatan ini berisikan informasi yang diberikan oleh seorang pembimbing kepada peserta didik secara kontak langsung. Layanan bimbingan klasikal bukanlah suatu kegiatan mengajar atau menyampaikan materi pelajaran sebagaimana mata pelajaran yang dirancang dalam kurikulum pendidikan yang ada di sekolah, melainkan menyampaikan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya perkembangan yang optimal, seluruh aspek perkembangan, dan tercapainya kemandirian peserta didik atau konseling. Baiklah, materi selanjutnya yakni motivasi atau minat belajar merupakan hasrat untuk belajar dari seorang individu. Seorang peserta didik dapat belajar secara lebih efisien apabila ia berusaha untuk belajar secara maksimal. Artinya, ia memotivasi dirinya sendiri. Motivasi belajar dapat datang dari dalam diri peserta didik yang rajin membaca buku dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu masalah. Kemudian menurut Supritno, pada tahun 2011, hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan perilaku. Motivasi belajar adalah proses yang memberikan semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan tahan lama. Kemudian dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau hasrat yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perubahan, pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain secara maksimal dari internal dan eksternal pada peserta didik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, itulah materi yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.